Perkenalkan, nama saya Ricky Johannes Sembiring dari kelas Manajemen C Angkatan 2019 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang topik transformasi struktural. Yang pertama masuk ke dalam pengertian transformasi struktural. Secara umum, transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa dengan relasi positif antara pertumbuhan output dan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita. Semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lain seperti SDM, bahan baku dan teknologi tersedia untuk mendukung proses tersebut. Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses industrialisasi atau modernisasi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pembangunan ekonomi itu terbentuk dalam suatu negara. Selanjutnya, pentingnya transformasi struktural dalam pengentasan kemiskinan. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi mempunyai 4 dimensi pokok, yaitu pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi struktur ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Dari awal era pemerintahan Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Tetapi kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang. Hal ini yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia pada sektor primer. Proses pembangunan ekonomi yang cukup lama dan telah menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya disusul dengan suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonominya. Struktur ekonomi yang tengah kita hadapi merupakan suatu struktur yang transisional, di mana kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial. Sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralistis. Proses perubahan struktur perekonomian di Indonesia ditandai dengan merosotnya pangan sektor primer atau pertanian, meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri. Yang ketiga, pangsa sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Transformasi ekonomi merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan perekonomian wilayah. Jika terjadi proses transformasi, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pembangunan ekonomi dan perlu pengembangan lebih lanjut. Akan tetapi, jika tidak terjadi, maka pemerintahan perlu mengadakan perbaikan dalam penyusunan perencanaan wilayahnya, sehingga kebijakan pembangunan yang disusun menjadi lebih terarah, agar tujuan dari pembangunan dapat tercapai. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor penyebab perubahan struktur ekonomi. Ada 3 faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lain-lain. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, faktor internal. Dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. Kedua, dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi yang memungkinkan untuk membuat barang-barang baru dan akibat realokasi dana investasi serta sumber daya utama lainnya. Yang kedua, faktor eksternal. Dari faktor eksternal ini yaitu kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi. Lalu, perubahan struktur perdagangan global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional. Yang ketiga, dari faktor lain-lain. Pertama, peningkatan dalam taraf pendapatan dan taraf hidup penduduk. Kedua, intervensi pemerintah. Kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi sektor industri
atau tidak langsung lewat kegiatan infrastruktur. Ketiga, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri atau basis ekonomi. Suatu negara yang awal pembangunan ekonominya sudah memiliki industri-industri dasar yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat. Selanjutnya, perbedaan transformasi struktural negara maju dan negara berkembang. Pertama, kita membahas dari transformasi struktural di negara maju. Negara maju merupakan negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Contoh negara maju yaitu Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Negara-negara maju ini mengalami perubahan pertumbuhan yang panjang dalam perekonomiannya, terutama terkait dengan pertumbuhan PDB-nya. Ciri-ciri dari negara maju yang pertama, aktivitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana modern. Kedua, perkembangan iptek yang menunjang industrialisasi berkembang cepat. Yang ketiga, pendapatan per kapita penduduk tinggi dan pertumbuhan pendapatannya cepat. Keempat, pemerataan pendapatan. Kelima, pendapatan, pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi. Yang keenam, tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Dan yang ketujuh, angka harapan hidup tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam transformasi struktural di negara berkembang. Negara berkembang merupakan negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan. Ciri-ciri dari negara berkembang ini, yang pertama, pada umumnya aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Kedua, perkembangan iptek berdasarkan pengalaman dan berjalan lamban. Ketiga, pendapatan relatif rendah dan pertumbuhannya berlangsung lamban. Keempat, kurangnya pemerataan pendapatan. Kelima, pendidikan penduduknya rata-rata rendah. Keenam, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Dan yang ketujuh, angka harapan hidup rendah. Selanjutnya kita masuk ke dalam saluran transformasi struktural Indonesia. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu motor penggerak utama dalam proses transformasi struktural ekonomi di Indonesia. Orang yang berpendidikan tinggi memungkinkan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menutup kekurangan keterampilan di Indonesia yang akan meningkatkan mutu pendidikan di semua tingkatan, serta memperluas dan meningkatkan mutu pusat-pusat pelatihan. Para lulusan lembaga pendidikan dan tenaga kerja perlu dibekali dengan keterampilan teknis dan perilaku yang tepat, seperti disiplin, keandalan, kerjasama, dan kepemimpinan. Semua program peningkatan taraf pendidikan yang dicanangkan pemerintah merupakan prioritas utama dari pembangunan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, migrasi pekerjaan. Suplai tenaga kerja di sektor pertanian meningkat menyebabkan tingkat upah yang rendah. Untuk itu, peralihan tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri, manufaktur atau jasa akan membuat tingkat upah lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan Orde Baru yang memiliki sistem pola pikir totaliter, dengan adanya transformasi struktural ekonomi berubah menjadi pemerintahan yang demokrasi, di mana hal ini dapat kita lihat dalam implementasinya bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendapatan per kapita di Indonesia. Pendapatan per kapita merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Ketika pendapatan per kapita pada suatu perekonomian meningkat, maka mengakibatkan terjadinya perubahan pada sektor-sektor ekonominya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan yaitu: pertama, pendidikan dan produktivitas; kedua, investasi; dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyertai pertumbuhan pendapatan per kapita yaitu: peningkatan pendapatan per kapita akan mendorong terjadinya transformasi struktural melalui 4 proses,
yaitu yang pertama proses akumulasi, yaitu pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kedua, proses alokasi, yaitu penggunaan sumber daya untuk kegiatan produksi maupun konsumsi. Ketiga, proses demografi, yaitu perkembangan kependudukan. Dan yang keempat, proses distribusi, yaitu pemerataan pendapatan. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Pemerintah Indonesia sedang mengusahakan percepatan proses transformasi struktural. Meskipun banyak kendala yang menyebabkan lambatnya proses ini terwujud. Hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan ekonomi Indonesia di semua sektor, yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan, migrasi tenaga kerja, teknologi, pembangunan infrastruktur, dan kelembagaan. Hal ini juga ditandai dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi. Namun, tentu saja pertumbuhan ekonomi bukan merupakan tolak ukur kesejahteraan suatu negara, tetapi pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan pembangunan, sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan atau kesenjangan sosial. Perubahan struktur bagi negara berkembang seperti Indonesia memasuki tahap awal pembangunan yang harus mengalami proses yang lebih lanjut dan terus-menerus. Transformasi struktural dari sektor tradisional ke sektor modern harus lebih ditingkatkan, yaitu dengan pengembangan teknologi untuk pembangunan daerah dan infrastruktur, serta pemberdayaan sumber daya alam dan produktivitas sumber daya manusia. Dengan terciptanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, maka akan mendorong terciptanya stabilitas ekonomi, sehingga Indonesia kelak bisa jadi negara yang mandiri dan mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini mengenai topik transformasi struktural. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan.